Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Irna Yugaswati. Masih bacain buku Learning 5.1, duluan tiba di masa depan. Dan terima kasih untuk Dr. Alex Denny dan Triaji Priyo Pratomo MBA yang sudah menuliskan buku keren ini. Video sebelumnya sudah kita bacakan 3 part, dan video ini masuk ke part keempat, yaitu judulnya How to Learn. Bagian pertama, subnya judulnya 70, 20, 10. Making learning concept and learning content into context. Ada quote di atasnya, "Learning needs to be a part of the system of work, not apart from the system of work" by Mark Britz. Dan quote ini sudah dikutip beberapa kali. Sampai di bab keempat ini juga masih disebutin. Berarti memang quote ini penting banget untuk ada di buku ini. Lanjut ya. Sebuah riset yang dilakukan ilmuwan NASA, Dr. George Land dan Dr. Beth Jarman, yang akhirnya dituliskan dalam buku berjudul Breakpoint and Beyond, Mastering the Future Today, mengemukakan temuan yang mengejutkan. Disinyalir 98% anak-anak prasekolah merupakan anak-anak yang jenius dan kreatif. Namun, setelah 15 tahun belajar di lembaga pendidikan formal, jumlah yang jenius dan kreatif menjadi tinggal 12%. Ironisnya lagi, setelah mencapai umur 31, yang jenius dan kreatif hanya tersisa 2% saja. Apa yang terjadi? Dalam salah satu kesimpulannya, biang kerok dari permasalahan ini adalah lemahnya lembaga pendidikan dan pelatihan membawa konteks praktek nyata ke dalam proses belajar. Praktek nyata ini didapatkan melalui proses eksperimentasi, konseptualisasi, refleksi, dan mengalami. Praktek nyata ini hanya akan didapatkan saat pembelajar mengalami langsung situasi di kehidupan nyata atau pekerjaan sehari-hari. Analogi konsep di atas adalah sebagai berikut. Bayangkan, Anda berada di tempat kerja dan Anda harus menyelesaikan pekerjaan yang sama sekali baru. Apa yang Anda lakukan? Anda mungkin akan bertanya kepada rekan kerja tips-tips mengerjakan pekerjaan tersebut. Atau, bila termasuk tipe orang yang mandiri, mungkin Anda memilih mencari tahu caranya sendiri. Setelah mengetahui cara mengerjakan pekerjaan itu, Anda dapat mengajarkannya kepada orang lain yang mungkin belum tahu. 70, 20, 10 institut, lembaga yang pertama kali melakukan riset ini mengatakan seharusnya lembaga pendidikan dan pelatihan menciptakan akses pengetahuan atau menyediakan orang yang dapat membantu pembelajar untuk menyelesaikan masalahnya langsung di lapangan. Bukannya mereka ditarik dari lapangan ke ruang kelas. Konteks permasalahan di lapangan kemungkinan besar sangat berbeda dengan konsep dan konten yang ada di dalam kelas. Justru sebaliknya, konsep dan konten perlu dibawa ke lapangan untuk melihat kesesuaiannya dengan konteks yang ada. 70, 20, 10 institut, mungkin dalam bahasa Inggris ya, 70, 20, 10 Institute menyebutkan learning model ini dengan angka 70 di depan sebagai representasi bahwa 70% effective learning terjadi di lapangan yang dibantu dengan 20% efektivitas penyerapan ilmu atau keterampilan melalui interaksi dengan rekan kerja, mentor, dan fasilitator. 70 dan 20 disebut dengan informal learning karena terintegrasi dengan pekerjaan sehari-hari. Lalu bagaimana dengan 10%-nya? 10% atau yang umum disebut proses belajar formal adalah jenis learning yang dibakukan menjadi konten standar dalam bentuk kelas, kursus, modul, workshop, e-learning, dan seminar yang ditunjukkan untuk menyebarkan ilmu secara seragam terlepas dari konteks yang berbeda-beda. 10% adalah referensi masa lalu yang nice to know but not necessarily applicable, baik untuk diketahui tetapi belum tentu aplikatif maksudnya.
10% adalah dokumentasi yang merupakan solusi spesifik dari suatu permasalahan yang kemungkinan dapat menjadi solusi di tempat dan waktu berbeda sangat kecil sekali karena konteks lapangannya hampir pasti berbeda. Oleh karena itu, formal learning sedapat mungkin merupakan ilmu-ilmu yang generik. 70, 20, 10. Bagian lanjutnya, dynamic curriculum. Suatu hari saya menemukan kartun yang menggelitik mengenai betapa ironisnya sistem pendidikan yang mengadopsi kurikulum yang sama bagi setiap anak didik atau learner. Kartun itu seperti tergambar di bawah ini. Wah, mungkin beberapa dari kamu sudah pernah ngeliat nih kartun yang ini. Tulisannya, "For a fair selection, everybody has to take the same exam. Please climb that tree," kata judge-nya. Padahal pesertanya ada monyet, ada penguin, ada gajah, ada ikan, ada otter, ada anjing, ada burung. Gimana mereka semua bisa climbing that tree? Gajah mungkin gak perlu lagi dia ya untuk mengclimb. Climb itu kok tiba-tiba saya lupa bahasa Indonesianya sih. Memanjat. Makasih Pak. Memanjat pohon. Gimana gajah memanjat pohon? Dia udah mungkin lebih besar dari pohonnya kalau pohonnya kecil. Lanjut. Itulah yang terjadi di lembaga-lembaga pendidikan termasuk di pusat pelatihan. Setiap anak yang sejatinya divergent atau unik dipaksa menjadi convergent atau seragam melalui kurikulum yang memperlakukan setiap anak dengan serupa. Kurikulum adalah produk industri 2.0 di tahun 1918 yang memang fokus pada standarisasi. Biasanya, baik masih relevan maupun tidak, materi yang ada di kurikulum dijejalkan kepada setiap learner dengan cara yang sama. Pidato Steve Jobs pada 14 Juni 2005 di acara wisuda Stanford menyampaikan bahwa selama ia mengikuti perkuliahan di Reed College, ia merasa kurikulum kuliah tak sesuai dengan kebutuhannya, terlalu lama dan membosankan. Akhirnya ia memutuskan untuk berhenti mengikuti perkuliahan yang kurikulumnya terlalu kaku, lalu mulai mengikuti kelas-kelas yang dibutuhkannya. Lalu, apa solusinya jika kurikulum yang dibuat tahun ini materinya sudah tidak relevan di tahun depan? Ada referensi menarik mengenai dynamic curriculum atau kurikulum dinamis yang diperkenalkan oleh Walker, Skillback, dan Stenhouse. Detailnya tidak akan saya bahas di dalam buku ini, namun secara umum dibanding menyusun rencana ajar yang rigid lalu menjalankan rencana itu tanpa kompromi, kurikulum dinamis merupakan proses refleksi dan revisi sasaran pembelajaran atau learning objektifnya kapanpun di tengah perjalanan pembelajaran atau learning journey. Learning objective biasanya merupakan jangkar sebuah learning journey. Sampai di tingkat taksonomi Bloom mana seorang learning diharapkan mencapai keterampilan berpikirnya. Misalnya, di kuliah S2, saya dijadwalkan mengikuti kelas manajemen keuangan. Salah satu learning objektifnya adalah peserta mampu menganalisa kinerja organisasi berdasarkan rasio-rasio keuangan. Padahal saya membutuhkan kemampuan untuk mengkonstruksi informasi keuangan dalam rangka mencari solusi alternatif. Artinya kelas manajemen keuangan itu kurang relevan bagi saya. Dengan model kurikulum dinamis ada 6 jenis kelas manajemen keuangan dengan tingkat taksonomi yang berbeda-beda. Setiap peserta didik dapat memilih kelas yang sesuai dengan tingkat kebutuhannya. Alternatifnya ada satu kelas manajemen keuangan dengan 6 learning objektif yang diajarkan secara berurutan sehingga learner dapat memilih learning objektif mana yang dibutuhkannya. Kurikulum dinamis juga dapat dimodifikasi bila mana terjadi perubahan aplikasi di lapangan. Ambil misal kurikulum learning bahasa pemrograman bagi para data scientist. Per hari ini misalnya, kurikulum yang paling populer mengajarkan Python sebagai bahasa standar, tetapi ada tren penggunaan bahasa R atau Ruby yang menjadi standar baru di dunia data science. Maka, walaupun kelas tengah berlangsung setengah jalan, bahasa R atau Ruby akan mulai diajarkan sesuai kesepakatan antara learner dan pengajar karena merupakan bahasa pemrograman bagi data scientist di masa depan.
Itu tadi dynamic curriculum, dan sekarang masuk ke learn how to learn. Dalam kurung be fast. Ada quote dari Peter Drucker ditulis di sini. Everyone must be prepared to position themselves. They must be prepared to want to learn, to see it not as something they need to do, but as something they enjoy doing. They will have to learn how to learn. Peter Drucker. Pakar manajemen Peter Drucker percaya di masa depan kemampuan satu-satunya yang dapat menjamin seseorang tetap relevan adalah kemampuan learn how to learn. Belajar bagaimana caranya belajar. Saya ulangi ya. Di masa depan, kemampuan satu-satunya yang dapat menjamin seseorang tetap relevan adalah kemampuan belajar bagaimana caranya belajar. Learning how to learn. Kemampuan ini merupakan keterampilan dasar seseorang untuk mampu menyerap ilmu dengan cepat, dan kecepatan belajar menentukan kesuksesan seseorang. Orang sukses rata-rata membaca 4-5 buku per bulan atau 1 buku per minggu. Mungkin Anda termasuk orang yang senang membeli banyak buku, membaca sedikit isinya, lalu menyimpannya ke rak buku hingga berdebu. Anda tidak sendirian, karena banyak orang yang mengalaminya. Saya juga kali ya. Membaca buku dan belajar dengan cara yang salah hanya akan membuat otak lelah, dan ketika otak lelah, tubuh menjadi lelah. Otomatis pikiran Anda melayang kemana-mana, atau tak lama mata Anda terkatup tanpa sadar. Jim Kwik, pakar optimalisasi kerja otak yang masa kecilnya memiliki kesulitan belajar, akhirnya menemukan cara agar bagaimana seseorang dapat belajar dengan optimal, lebih cepat, mengingat lebih baik, dan berpikir lebih terstruktur. Jim Kwik ada YouTube-nya, nama YouTube-nya Mind Valley Talks. Judulnya Unleash Your Super Brain to Learn Faster. Linknya ada di buku ini. Jim Kwik memperkenalkan metode Be Fast, B-E-F-A-S-T, yang merupakan pondasi how to learn. Be Fast adalah singkatan untuk believe, exercise, forget, active, stat, dan teach untuk mengoptimalkan kinerja otak. Mulai dari B, believe. Berhentilah berpikir Anda tidak dapat membaca cepat, tidak dapat menghitung, dan tidak dapat mengingat dengan baik, atau hal-hal negatif lainnya. Henry Ford pernah menguji diri sendiri. Jika Anda berpikir tidak bisa, maka Anda tidak akan bisa. Sebaliknya, jika Anda yakin bisa, maka Anda akan bisa. Hanya mitos yang mengatakan tiap orang memiliki kapasitas otak yang berbeda-beda. Kapasitas otak setiap orang sama dan memiliki kemampuan yang sama hebatnya. Yang ada adalah beberapa orang memahami cara kerja otak sehingga mereka lebih optimal dalam belajar. Berhentilah mendengarkan pikiran negatif dari dalam diri Anda sendiri dan orang lain yang menghakimi Anda. Tidak bisa, walaupun orang itu adalah orang tua Anda, orang yang Anda percaya, atau orang yang tinggi ilmunya. Penghakiman-penghakiman ini akan menjadikan identitas Anda. Percayalah, Anda mampu, maka Anda akan mampu. Exercise. Exercise artinya bergerak. Henry Ford melakukan latihan fisik untuk mengoptimalkan kerja otaknya, dan di sini ada contoh latihan fisiknya. Nah, latihan ini akan membantu Anda untuk mengaktifkan seluruh bagian otak, batang otak, temporal lobe, cerebellum, occipital lobe, parietal lobe, dan frontal lobe. Olahraga selain baik untuk tubuh Anda, juga baik untuk otak Anda. Istilah zaman Yunani kuno, mens sana in corpore sano, atau dalam tubuh yang kuat terdapat mental yang sehat, masih sangat relevan. Olahraga teratur akan menstimulasi otak Anda lebih aktif. Jika Anda jarang berolahraga, lakukan gerakan fisik setiap jam untuk menstimulasi otak. Anda membutuhkan otak yang aktif agar mampu mengatur pernapasan, suhu tubuh, perilaku, bahasa, mengingat, mendengar, menjaga keseimbangan, gerakan badan dan anggota badan, penglihatan, orientasi terhadap lingkungan, membaca, memecahkan masalah, emosi, menilai, berlogika, dan berbicara dengan optimal. Forget. Di bab sebelumnya Anda telah membaca Unlearn Faster. Kemampuan unlearn atau forget adalah kemampuan yang wajib dimiliki sebelum belajar.
Kenapa muka saya hilang? Sebentar ya. Nah, balik lagi. Di bab sebelumnya, Anda telah membaca unlearn faster. Kemampuan unlearn atau forget adalah kemampuan yang wajib dimiliki sebelum belajar. Kemampuan ini adalah mengosongkan apa yang sudah Anda tahu, karena orang yang sudah tahu akan sok tahu dan tidak mau tahu. Lupakan semua pengetahuan Anda untuk menerima dan merasakan semuanya tanpa penghakiman apa-apa. Lupakan. Pikiran seperti halnya parasut, ia hanya akan bekerja jika ia terbuka. Pikiran juga seperti gelas, jika ia penuh, maka ia tak dapat menerima apa-apa lagi. Jika Anda mulai membanding-bandingkan ilmu yang Anda dapatkan dan yang Anda punya sekarang, kembalikan kesadaran Anda untuk menunda apa yang Anda tahu dan kembalilah menerima semuanya tanpa filter apa-apa. Itulah kunci belajar cepat. Oliver Hart dari McGill University di Montreal melakukan riset yang berkesimpulan, without forgetting, we would have no memory at all. Tanpa melupakan, kita tak akan punya ingatan sama sekali. Lupakan mitos bahwa manusia dapat multitasking. Multitasking adalah kebohongan yang justru merusak produktivitas dan kualitas kerja atau belajar. Singkirkan benda-benda yang dapat mengganggu konsentrasi Anda seperti jam tangan, HP, file lain yang terbuka di komputer, atau benda-benda lain di atas meja, alarm, dan lain-lain. Terakhir, lupakan keterbatasan Anda. Otak Anda adalah anugerah Tuhan yang terbesar. Hanya belief Anda yang menahannya. Otak Anda akan tumbuh seiring dengan belief Anda yang tanpa batas. A. Aktif. Aktif adalah menjadikan diri Anda terlibat secara mental, fokus, ingin tahu, emosi, seperti senang, dan fisiknya bergerak. Pada dasarnya, otak bekerja bukan untuk mengonsumsi informasi. Otak bekerja saat mengkreasi sesuatu. Oleh karena itu, tulislah apapun yang Anda dapatkan selama belajar. Ajukan pertanyaan dan libatkan diri dalam kegiatan RUP dengan antusias. Makin Anda aktif berinteraksi, semakin baik Anda belajar dan makin banyak ilmu yang Anda dapat. S. State. State adalah kondisi fisik, mood, emosi, dan gelombang frekuensi otak. Kualitas learning tergantung state. Anda tak mungkin mendapatkan ilmu saat Anda sedang dalam kondisi lelah, bosan, marah, terintimidasi, takut, atau stres. Terintimidasi, takut, dan stres artinya gelombang otak Anda berada di gelombang otak atau state gamma. Seluruh otot tubuh Anda menjadi tegang dan Anda cenderung reaktif. Anda akan dapat belajar optimal jika Anda berada pada gelombang otak beta hingga theta. State beta ada pada saat Anda berkonsentrasi penuh, misalnya pada saat ujian. Pada state ini Anda sedang sadar penuh, seluruh panca indera Anda aktif, tingkat penyerapan ilmu di state ini sekitar 10%. State alpha terjadi pada saat Anda rileks. Pada state ini hadir intuisi dan kreativitas. Pada state ini Anda akan menerima informasi melalui panca indera dengan sedikit proses berpikir. Tingkat penyerapan ilmu di state ini sekitar 40% sampai 50%. State theta atau yang disebut dengan state super learning terjadi saat Anda berada di batas antara alam sadar dan bawah sadar. Misalnya saja saat Anda sedang berenang, duduk tenang memejamkan mata, berbaring, atau mandi air dingin sambil melepas penat. Di state inilah informasi masuk ke alam bawah sadar tanpa filter. Jika Anda mendengarkan podcast dalam state ini, setiap kata-kata dalam podcast ini akan terekam dalam alam bawah sadar Anda. Tingkat penyerapan ilmu di state ini sekitar 60% sampai 90%. Wah, iklan nih dari yang bacain buku. Bacain buku ini pada saat state-nya theta ya. Jadi ilmunya banyak yang masuk. Lanjut. Jika Anda hendak masuk ke state theta ini sebelum belajar atau pada saat mendengarkan guru Anda, cobalah untuk sejenak duduk diam dalam hening. Tutup mata, coba atur napas Anda sebelan mungkin hingga hampir mengantuk. Tapi jangan sampai benar-benar mengantuk. Perhatikan situasi sekitar lewat panca indera dan biarkan semua informasi itu masuk tanpa Anda perlu kritik. Teach. Segala sesuatu dinilai dari niat, itu kata orang bijak.
Seperti halnya menguasai ilmu, maka niatkanlah belajar untuk mengajari orang lain. Dengan niat ini, Anda akan lebih baik dalam belajar, lebih banyak bertanya, lebih aktif berinteraksi, lebih berupaya untuk menerima informasi dengan hati terbuka. Selanjutnya, Anda catat semua yang diperoleh dalam jurnal Anda. Setelah kelas usai, ajarkanlah pada 3 orang terdekat Anda secara terpisah. Lalu, ajarkan di kelas yang lebih banyak orang, kalau bisa di ruangan besar yang dipenuhi orang-orang. Ilmu yang disimpan akan mati, sedangkan ilmu yang diajarkan akan abadi. Itu dia part 4 sudah selesai di How to Learn. Mudah-mudahan Be Fast-nya ini membantu. Be Fast, B untuk believe, E untuk exercise, F untuk forget, E untuk active, S untuk state, dan T untuk teach. Thank you for listening. Sampai jumpa di bab berikutnya di part 5 dengan judul Integral Part of Human, karena kita adalah manusia. Terima kasih sudah mendengarkan. Salam cerdas antusias dari Irna Yogaswati. Jangan lupa like videonya, subscribe channelnya. Bye-bye.